Halo teman-teman semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Indri, selaku dosen pengampu pada mata kuliah Ekonomi Eksperimental. In this class, we can use bilingual language, English, and Bahasa. But if you do not understand about what I mean in this material, I will explain again in my class. Jadi, dalam mata kuliah ini kita akan menggunakan dua bahasa. Tapi bagi teman-teman yang mengalami kesulitan dan kurang paham akan materi tersebut, maka jangan sungkan untuk bertanya dan saya akan menjelaskan secara ulang dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya, untuk video pembelajaran kita yang pertama saat ini akan saya bagikan contoh dari nudging teori. Dan di dalamnya akan dijelaskan secara singkat tentang pengertian nudging teori, di mana secara keseluruhan akan saya ambil kesimpulan nanti di akhir video. Dalam konsep nudge, Taylor mengatakan adanya indikasi bias. Hal ini disebabkan karena seseorang berpikir secara irasional dalam pemahaman teori rasional. Nudge merubah perilaku seseorang dengan menargetkan sistem otomatis. Contohnya saja, adanya sistem bawaan yang kemudian bisa diubah kepada opsi lain di mana orang lain memiliki pilihan tentang kesukaan mereka. Atau nudge mengubah tentang beberapa pilihan-pilihan kompleks dibingkai sedemikian rupa agar menampilkan pilihan yang menarik. Selain itu, Taylor dan juga Sunstein mengutip beberapa penelitian dalam bidang psikologi selama 10 tahun yang menyatakan bahwa kondisi psikologi seseorang dapat berakibat signifikan atau memberikan dampak yang signifikan terhadap pengambilan keputusan. Jika seseorang sedang mengalami keadaan psikologis yang sangat buruk, maka kemungkinan sangat sulit untuk menentukan pilihan yang terbaik dalam hidupnya. Pelopor dan awal mula nudge teori. Pada tahun 2008, Richard Taylor, seorang ekonom, dan Charles R. Sunstein, seorang profesor hukum, menulis buku yang berjudul Nudge, Improving Decision About Health, Wealth, and Happiness, dan menjadi awal kepopuleran dari nudge teori. Maka untuk memperjelas adanya contoh konsep penerapan nudge teori dalam kehidupan sehari-hari, kelompok kami menyajikan dalam tayangan berikut. Selanjutnya kita akan melakukan eksperimen tahapan nudging yang terbagi dalam 4 tahapan. Pertama, identifikasi masalah. Yang kedua, memahami psikologis dan tingkah laku atau motivasi apa yang merupakan penyebab masalah. Yang ketiga, merancang suatu perubahan lingkungan. Yang keempat, menguji efektivitas rancangan. Untuk lebih memahami efektivitas terhadap rancangan tersebut, kita akan melakukan wawancara terhadap salah satu pimpinan perbankan yang ada di Kota Depok, yaitu kantor kas BJB yang ada di Pemkot Kota Depok. Hadapi kita Bank BJB pada saat masa pandemi ini yang pasti sama mungkin seperti masyarakat yang lain, kami juga pasti ada rasa takut, pasti ada, tapi ya mau ngomong kita tetap harus menjalankan tugas. Sulitnya pasti gimana caranya kita bisa memberikan pelayanan kepada nasabah tapi juga tidak terlalu lama, artinya nasabah juga tetap merasa nyaman, tidak mengumpulkan massa, apalagi kalau kita kan di kantor yang memang relatif sempit tapi tetap harus bisa dilayani dengan tidak mengumpulkan massa. Perubahan yang diumumkan pada saat masa pandemi ini sebenarnya dari sisi internal dan eksternal sih. Kalau untuk dari sisi internal kita, jelas kalau kami mungkin yang pelayanan umum, kita menggunakan masker double, medis yang pasti, kemudian juga tetap menjaga prokes di kita dan juga menggunakan ini sebagai penghalang droplet supaya tidak terjadi kontak langsung dengan nasabah. Terus juga yang kedua, untuk nasabah sendiri sekarang kita untuk ruang tunggunya kita buat di luar
tidak berkumpul di dalam. Jadi yang masuk itu hanya yang memang melakukan transaksi saja, ketika sudah selesai keluar gitu. Jadi untuk menghindari terlalu lama berkumpul di satu ruangan. Dampak perubahannya pasti ada ya. Salah satunya pasti ada aja nasabah yang memang kurang, kenapa ada di luar, kenapa nggak di dalam, pasti ada. Tapi yang kita pelan-pelan untuk memberikan informasi kepada nasabah untuk bisa memahami kenapa kita melakukan ini, karena bentuk antisipasi juga memutuskan mata rantai penyebaran COVID. Terus dampaknya juga nasabah yang tadinya kita bisa melakukan cross-selling lebih banyak gitu, terutama misalnya di teller atau di CR bisa cross-selling lebih banyak produk kita. Sekarang ada nasabah yang memang nggak mau terlalu lama di bank, jadi mungkin karena dianggapnya kan kita sering ketemu banyak orang, jadi akhirnya mereka cuma seperlunya saja datang ke bank yang sudah selesai. Itu sih dampaknya dari sisi kita, pasaran juga agak sedikit turun. Nah, berikut ini kita akan melihat beberapa contoh penerapan nudge teori dalam kehidupan sehari-hari. Bu, makan yuk. Ayo. Di depan beli bubur. Bosan lah. Yang lain Tiap kek. hari itu makannya. Itu mulu. Terus di mana? McD yuk. Apa ya enaknya? Banyak sih menunya, menu-menu sarapan pagi juga banyak di situ. Ya udah deh. Ada bubur juga ya? Kayaknya ada. Oh boleh. Ayo yuk. Ayo. Pada restoran cepat saji McD telah menerapkan choice architect yang dijelaskan pada nudge theory. Konsumen dapat memilih makanan sesuai dengan seleranya melalui sistem digital. Pada menu promosi, memudahkan para konsumen untuk memilih makanan, dan hal ini merupakan trik yang juga dijelaskan dalam nudge theory sebagai dorongan untuk konsumen membeli makanan yang sedang dalam menu promosi yang bisa saja mungkin bukanlah rencana awal seorang konsumen untuk memilih makanan tersebut. Boleh minta?
Demikianlah contoh penerapan nudge teori dalam kehidupan sehari-hari, sehingga dapat membantu kita dalam membuat pilihan sehingga kehidupan menjadi lebih baik. Terima kasih. Oke teman-teman, tadi sudah menyaksikan video singkat tentang nudging teori. Intinya dalam nudge teori adalah satu dorongan kecil tanpa harus melakukan paksaan atau menyinggung orang lain, maka orang akan melakukan perbuatan yang lebih baik, tindakan yang lebih baik dalam perilakunya sehari-hari. Dalam kehidupan sehari-hari tentunya kita juga menerapkan eksperimental teori lainnya atau teori-teori ekonomi lainnya. Contohnya saja, jika kita ingin membeli suatu barang dan terjadi kenaikan akan harga barang tersebut, maka terkadang kita akan menurunkan jumlah kuantitas yang akan kita beli. Karena lebih baik kita saving atau mungkin kita akan substitute terhadap barang yang lainnya. Nah, melalui teori eksperimental, salah satunya tadi dari nudging teori, teman-teman bisa merasakan bahwa ekonomi dapat bergerak ke arah yang lebih baik jika kita sama-sama mau memberikan satu dorongan positif, satu contoh positif yang nanti bisa diikuti, can follow with the other people, and then you can give the good example ya, tentang bagaimana sih ekonomi rules yang memang harusnya ada di dalam negara kita. And then in our class, I use a book reference. Jadi ada buku referensi yang saya gunakan dari Profesor Bambang Juanda. Kalian bisa beli di toko Gramedia terdekat atau mungkin juga kalian bisa beli di online. Nah, buku inilah yang akan menjadi buku referensi pembelajaran untuk kita. Teman-teman tentunya tidak cukup mempelajari teori hanya dari video pembelajaran maupun materi yang saya berikan di PPT. Saya berharap teman-teman juga mau untuk mempunyai buku dan mungkin ada buku referensi lainnya yang teman-teman miliki secara lebih mudah nanti teman-teman bisa akses atau mungkin ada e-booknya selain dari buku yang saya tunjukkan ini tidak masalah. Tapi jika saya menggunakan referensi sehari-hari untuk mata kuliah ekonomi eksperimental, saya menggunakan buku ini. Nah, teman-teman bukan juga bermaksud untuk berjualan, saya hanya menunjukkan referensinya saja ya, jadi tolong jangan disalahartikan. Sekali lagi terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah menyaksikan video pembelajaran, jangan lupa di absen dan juga minta tolong support, like, dan juga subscribe-nya. Sampai ketemu di video pembelajaran selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.